Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novita Sari Arifin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan final project yang sudah saya kerjakan. Untuk di final project Python ini, kami ditugaskan untuk membantu Andi, pemilik sebuah supermarket, untuk membuat sistem self-service cashier. Jadi dengan self-service cashier ini, pembeli yang berbelanja di supermarket Andi bisa menghitung sendiri total belanjaan yang mereka beli. Di sini ada beberapa fitur yang dibutuhkan oleh Andi. Yang pertama, bisa membuat ID transaksi ketika si pengguna melakukan sebuah transaksi. Yang kedua, pembeli bisa menambahkan item apa saja yang mereka beli ke dalam keranjang belanja. Kemudian, yang ketiga, pembeli bisa mengubah nama, harga, ataupun kuantiti dari suatu item yang sudah mereka tambahkan sebelumnya. Yang keempat, pembeli bisa menghapus suatu item dari shopping chart-nya. Lalu pembeli juga bisa menghapus seluruh item yang sudah ditambahkan. Lalu pembeli bisa melihat seluruh barang yang sudah mereka tambahkan. Di sini juga pembeli bisa menghitung total belanjanya, di mana kalau misalkan si total belanjanya ini lebih dari 200.000 akan mendapat diskon 5%, lalu kalau lebih dari 300.000 akan dapat diskon 8%, kalau lebih dari 500.000 akan dapat diskon 10%. Di sini Andi juga meminta untuk menampilkan sebuah pesan error ketika input dari pengguna ini salah gitu ya. Sebelum membuat programnya, di sini saya membuat flowchart-nya terlebih dahulu. Untuk flowchart-nya saya bagi ke beberapa sub flowchart. Yang pertama ada main menu, lalu ada add item, update item name, update item price, update item quantity, delete an item, dan delete all items in the chart. Lalu ada juga show chart dan juga calculate total. Nah, untuk di main menu ini fungsinya untuk menampilkan menu apa saja sih yang ada di program ini. Menunya ini tadi kan ada add item, update item, name, price, ataupun quantity, lalu menghapus, display barang apa saja, dan juga totalnya. Gitu ya. Nah, di sinilah di main menu saya membuat si flowchart-nya. Jadi nanti di main menu ini kita akan menerima input penggunanya sesuai uh, apa yang mau mereka pilih gitu ya, apakah add item atau bukan. Kalau misalkan si pengguna ini memasukkan input yang nggak ada di menu, kita akan menampilkan pesan error. Lalu untuk yang di add item, di sini ya, sesuai namanya ya, kita mau nambah suatu item ke dalam chart. Ini saya nerima input nama barangnya, lalu saya juga nerima input kuantitinya, lalu saya juga nerima harganya. Dimana di masing-masing input yang diberikan ini, saya akan ngecek dulu apakah si inputnya ini kosong atau enggak. Kalau misalkan inputnya kosong berupa spasi atau uh, mereka langsung enter gitu ya, dia akan ngasih tahu nih ke penggunanya kalau inputnya itu kosong. Sementara untuk yang quantity sama yang price, di sini selain ngecek si input dari penggunanya ini kosong atau enggak, kita juga akan ngecek apakah input dari pengguna ini berupa angka atau enggak. Kalau bukan berupa angka, kita akan kasih pesan error. Tapi kalau berupa angka, kita akan lanjutkan di sini sampai akhirnya kita akan ngecek apakah sih barangnya ini ada di dalam chat atau belum. Kalau belum ada di dalam chat, kita akan tambahin barang tadi, itu namanya, kuantitinya, price, dan juga total price yang sebelumnya sudah kita hitung di sini. Jadi kalau barangnya udah ada di dalam chart, kita akan kasih tahu pengguna kalau barang yang mau mereka masukkan itu sebelumnya udah ada di dalam chart. Lalu ada juga update item name. Untuk update item name ini saya nerima input nama barang yang mau diubah, lalu nama baru yang eh, ingin mereka gunakan. Gitu ya. Lalu di sini juga ada flowchart untuk update item price ya. Di mana kalau untuk update item price ini saya nerima nama item dan juga harga barunya. Lalu di sini juga ada tambahan proses, yaitu menghitung si total harganya, baru update si total price-nya.
Lalu ada juga update item quantity. Untuk update item quantity, saya menerima input dari nama barang dan juga quantity yang barunya. Kalau misalkan semua inputnya ini benar gitu ya, ini akan dihitung total new total price-nya. Lalu kita akan update si item quantity dari nama barang tadi dan juga total price yang baru. Lalu ada juga untuk menghapus sebuah item gitu ya. Ini kita akan menerima input nama barangnya. Kalau misalkan barangnya ini nggak ada di dalam chart gitu ya, ini kita akan ngasih tahu kalau barangnya ini nggak ada di dalam chart loh. Sementara kalau udah ada di dalam chart, kita akan hapus si itemnya ini. Lalu ada juga untuk delete all items gitu ya. Untuk yang delete all items ini untuk menghapus seluruh barang, jadi kita perlu ngecek dulu apakah si chartnya ini masih kosong atau enggak. Kalau kosong, kita akan kasih tahu kalau chartnya ini masih kosong. Sementara kalau chartnya udah ada isinya gitu ya, udah ada daftar barangnya, kita akan hapus. Lalu di sini ada juga untuk show chart gitu ya. Kita nampilin daftar barang apa aja sih yang udah ditambahin ke chart. Kalau chartnya kosong kita akan kasih tahu kalau chartnya ini kosong. Sementara kalau chartnya ini udah ada daftar barangnya, kita akan tampilin ID transaksi dan juga daftar barangnya. Lalu ada juga flow chart untuk menghitung total belanja gitu ya. Ini kita ngecek dulu chartnya kosong atau enggak. Kalau kosong, di sini kita akan kasih tahu chartnya kosong. Kalau misalkan chartnya ini nggak kosong, kita akan hitung total seluruh belanjaannya. Di sini juga kita akan nge-apply si diskonnya gitu ya. Kalau lebih dari 500, kita akan calculate diskon yang ini 10%, 300, 8%, lebih dari 200, 5%. Kalau misalkan di bawah eh, nilai-nilai ini, kita akan langsung nampilin totalnya aja gitu. Totalnya aja dengan diskon 0, lalu total setelah diskonnya adalah harga total yang sudah dihitung. Untuk pembuatan codingannya, saya bagi menjadi dua ya. Ada di script.py dan juga transaction.py. Untuk yang nanti dijalankan, itu yang script.py. Di script.py ini fungsinya seperti main menu ya, di flowchart main menu. Dia ini ada beberapa pilihan gitu ya, untuk menampilkan menu-menu yang tersedia di program ini. Di mana menu-menu yang di sini akan ditampilkan di display menu ketika si fungsi display menu ini dipanggil. Lalu ada input item name function di sini untuk mengubah nama item ya. Jadi kita nerima nama itemnya apa, terus kita ngecek apakah inputnya kosong atau enggak. Kalau enggak kosong gitu ya, kita akan set si nama item ini jadi capitalize. Capitalize itu yang huruf besarnya di awal seperti ini. Biar nama barangnya semua seragam ya, besar di awal. Lalu ada juga input number function gitu ya. Ini untuk menerima angka. Angkanya ini bisa berupa quantity, bisa juga price. Jadi untuk si fungsi input number ini bisa di reuse untuk keduanya ketika kita mau menerima input number atau input quantity. Untuk di fungsi ini kita cuma ngecek sih apakah inputnya ini kosong atau enggak, terus apakah nilai yang dimasukkan ini bisa kita typecasting ke float. Lalu di sini saya buat juga fungsi untuk ngecek ya apakah si item yang dimasukkan ini kosong atau enggak dengan menggunakan fungsi state. Lalu di sini saya juga buat fungsi untuk delete confirmation ya, di mana nanti si pesan konfirmasi ini akan ditampilkan ketika si pengguna memilih untuk menghapus suatu barang atau menghapus seluruh barang. Di sini nanti mereka akan bisa menginput ya pilihan mereka yes, yakin untuk menghapus atau no gitu ya, tidak yakin untuk menghapus. Sehingga dibatalkan proses penghapusannya. Sementara kalau yes nanti kita akan bahas lagi di main-nya ini. Nah, jadi di main ini fungsi main ini akan jalan pertama kali ketika kita jalankan di script.py, di mana di sini kita akan membuat sebuah instance dari customer gitu ya, dari kelas transaksi. Lalu di sini kita akan menampilkan menu tadi ya,
daftar menunya apa, kita terima input pilihan pengguna apa, dia milih menu apa gitu ya. Kalau misalkan menunya pilihannya ada di dalam menu, kita akan coba ngecek nih, apakah pilihannya satu. Kalau satu kita akan coba add item gitu ya. Kalau pilihannya dua, kita akan update item name gitu ya. Lalu pilihannya tiga, kita akan update price gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek lagi lebih lanjut. Lalu kalau misalkan gitu ya, kita mau nambahkan sebuah item. Nah, untuk menjalankan fungsi item ini, kita butuh tiga input gitu ya. Di sini ada argumen item name, quantity, dan juga price. Dan untuk dapat argumen-argumennya ini, di sini saya menjalankan fungsi si input tadi, input item, item name, input number, dan juga input number di sini ya. Jadi kita bisa gunakan si fungsi input number ini untuk menerima quantity dan juga price. Lalu yang update item name untuk menerima nama barang. Begitu juga untuk yang lain ya, kalau misalkan kita jalankan untuk update update name of an item gitu ya, kita akan terima dulu nama barangnya ini apa sih sebelumnya, terus mau diubah jadi apa sih, baru kita jalanin fungsi update item name dengan memasukkan si argumen yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang transaction.py. Jadi di transaction.py ini dia berisi fungsi-fungsi yang digunakan untuk uh, add item, delete item, update, dan lain-lain. Jadi di transaction.py pertama saya bikin dulu nih di kelas atributnya yaitu diskon. Ini saya kasih tahu kalau misalkan diskonnya lebih dari 500.000 itu nanti akan dapat diskon yang 10% gitu ya. 300.000 dia akan dapat diskon 8%, dan kalau 200.000 akan dapat diskon 5%. Ini ada definite gitu ya, fungsi yang akan dijalankan ketika kita membuat sebuah instance. Ini saya membuat ID transaksi yang di-generate dari tanggal dan juga kapan waktunya gitu ya, ketika si program dijalankan. Kemudian ada chart gitu ya, untuk menyimpan daftar barang apa aja sih yang ditambahin si pengguna. Kita buat dengan sebuah data frame. Lalu di sini ada fungsi add item. Untuk di add item ini fungsinya untuk nambahin ke dalam chart ya. Jadi kita akan ngecek dulu nih apakah barangnya udah ada di chart atau belum. Kalau misalkan udah ada, kita kasih tahu barangnya udah ada di dalam chart gitu ya. Kalau belum, kita akan nerima quantity gitu ya. Kita convert ke float, price juga kita convert ke float. Lalu kita hitung total price itemnya. Lalu di sini kita masukkan ke dalam chartnya yang tadi data frame itu. Setelah sukses dimasukkan, kita akan kasih tahu ke si pengguna kalau barang ini dengan kuantiti sekian dan harga sekian sudah dimasukkan ke dalam chart. Untuk yang update itemnya ini, untuk ganti ya, ganti nama item yang sebelumnya jadi nama yang baru. Akan dijalankan kalau misalkan si nama barangnya ada di dalam chart. Lalu ada update item quantity, ini mengubah quantity suatu item gitu ya. Kalau misalkan nama barangnya ada di dalam chart, terus input quantity-nya juga benar berupa angka gitu ya, ini akan dijalankan proses update-nya. Begitu juga yang update item price, cuma di sini yang dicek itu di harganya gitu ya, apakah harganya ini berupa angka atau bukan. Lalu ada juga delete item. Untuk yang delete item ini kita akan ngecek dulu apakah chartnya kosong atau enggak. Kalau misalkan enggak kosong, kita akan ngecek apakah si barangnya ini ada dalam chart atau enggak. Kalau misalkan ada, kita akan hapus si barang berdasarkan namanya tersebut. Lalu ada juga reset transaction. Ini untuk menghapus seluruh item yang ada di chart. Saya juga buat fungsi is in chart. Jadi untuk ngecek apakah suatu item itu sudah ada atau belum di dalam chart. Lalu ada juga fungsi check order ya.
Di sini untuk nampilin ID transaksi dan daftar barang apa saja yang sudah ada di dalam chart. Lalu ada total price method. Jadi untuk yang total price ini dia nampilin total belanjanya termasuk total awalnya sebelum diskon, lalu diskonnya berapa dan juga total setelah diskonnya itu berapa. Di sini juga ada keterangan mengenai cara penggunaan program ini ya. Buat teman-teman yang nanti ngunduh bisa mengikuti langkah-langkah ini. Lalu kita lanjutkan dengan test case. Di sini untuk test case-nya saya coba jalankan dari file PY yang sudah ada di lokal saya. Nah, untuk menjalankannya kita coba jalankan dari script.py. Oke, di sini kita coba untuk add item gitu ya. Kita coba tambahin keyboard misalnya. Titiknya satu misalkan 185.000. Nah, ini udah berhasil masuk ya teman-teman. Dia akan ngasih tahu. Sarin. Setelah itu misalkan saya mau tambahin satu item lagi. Misalkan mousepad. Tambahin 2 price-nya. Oke. Terus misalkan kita mau show chart-nya dulu ya. Biar kita tahu barang apa aja yang udah ditambahin di sini. Nah, ini barang-barang yang udah kita tambahin ya tadi ke dalam chart. Kita mau ubah namanya misalnya nama si keyword. Jadi keyword hitam. Nah, ini akan nampilin kalau si keyword hitam udah berhasil gitu ya. Kita coba show chart lagi. Sudah berhasil keubah. Ini kita coba update item price gitu ya. Kita ubah harga si keyboard hitam. Kita ubah jadi, oh, saya salah pilih ya. Nomor 2 update item name. Kita ubah lagi aja ya. Kita pilih yang 3 ya, buat yang price. Kita ubah yang keyboard lobby jadi 200. Oke, udah keubah. Kita coba show chart lagi. Udah keubah ya. Kita coba update quantity. Kita ubah mouse tab gitu ya. Quantity-nya saya ubah jadi 4 misalnya. Saya coba show chart lagi gitu ya. Udah keubah jadi 4. Terus total price-nya juga udah keubah. Oke. Kalau udah di sini kita juga bisa menghapus sebuah item, seluruh item. Tapi sebelum itu saya coba calculate total dulu deh. Misalkan saya calculate total gitu ya. Kalau total belanjanya segini setelah diskon 8% gitu ya. Misalkan ternyata uang yang saya bawa tidak cukup sehingga mau mengurangi barang, kita pilih yang 5. Saya nggak jadi beli kiloan. Ini ditanya apakah kita yakin untuk menghapus. Misalkan saya yakin. Oke, udah kehapus ya. Ini, oh salah yang masukin ya. Bentar. Harusnya kita masukin keyword Mugi ya. Pilih yes gitu ya. Nah, keyboardnya udah berhasil dihapus. Kita coba show chart lagi. Oke, udah kehapus ya. Sekarang tinggal mousepad. Lalu misalkan kita coba hapus seluruh item di sini gitu ya. Ini akan ditanya apakah kita yakin. Misalkan kita yakin gitu ya. Nah, seluruh item sudah terhapus. Setelah itu misalkan saya coba show chart lagi gitu ya. Ini dia akan ngasih tahu chartnya itu kosong. Misalkan saya suruh dia hitung total. Dia juga akan nampilin kalau chartnya ini kosong. Selanjutnya kalau teman-teman mau berhentikan programnya bisa exit dengan 0 ya. Teman-teman, untuk final project yang sudah saya kerjakan, dari final project yang sudah saya kerjakan ini, di sini saya sudah membuat
sebuah super cashier ya untuk membantu Andi, di mana di sini saya membuat sebuah source code di script.py dan juga transaction.py. Di script.py ini fungsinya sebagai main program dan juga transaction.py ini dia berisi metode-metode yang digunakan untuk transaksi. Lalu untuk program ini juga sudah kita tes ya dengan beberapa tes case tadi dan hasilnya ini sudah memenuhi dengan fitur-fitur yang diminta oleh Andi. Namun sayangnya untuk program yang kita buat ini ada kelemahannya. Misalkan si pengguna memasukkan harga yang bukan sebenarnya gitu ya. Misalkan harganya lebih rendah dari harga aslinya, itu akan membuat si Andi mengalami kerugian. Alangkah baiknya jika digunakan sebuah database untuk memuat daftar item yang ada dijual di supermarket Andi. Sehingga nanti si pengguna tinggal milih ya, daftar barang apa aja sih yang mereka beli dari database tersebut. Selain itu bisa juga dibuat eh, programnya dengan menggunakan GUI atau juga menggunakan web, sehingga lebih mudah untuk digunakan oleh pengguna dibandingkan menggunakan CLI seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk final project saya, teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.